Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mita Amelia, NIM 22402-121, kelas A3 KPI. Di sini saya akan memenuhi tugas UTS Manajemen Dakwah dengan menjawab soal-soal berikut. Yang pertama, jelaskan tujuan manajemen dakwah. Secara umum, tujuan manajemen dakwah adalah untuk menuntun dan memberikan arah agar pelaksanaan dakwah diwujudkan secara profesional dan proporsional. Artinya, dakwah harus dapat dikemas dan dirancang sedemikian rupa sehingga gerak dakwah merupakan upaya nyata yang sejuk dan menenangkan dalam usaha meningkatkan kualitas hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Tujuan manajemen dakwah di samping memberikan arah juga dimaksudkan agar pelaksanaan dakwah tidak lagi berjalan secara konvensional seperti tabligh dalam bentuk pengajian dengan tatap muka tanpa pendalaman materi, tidak ada kurikulum jauh dari interaksi dialogis dan sulit untuk dievaluasi keberhasilannya. Bagi proses dakwah, tujuan adalah salah satu faktor yang paling penting dan sentral karena pada tujuan itulah dilandaskan segenap tindakan dalam rangka usaha kerjasama dakwah. Tujuan dakwah harus dipahami oleh segenap pelaksana dakwah, sebab apabila mereka sampai tidak mengenal dan memahami tujuannya, tentu dapat dipastikan bahwa akan timbul berbagai kesulitan dan kekaburan arah dakwah yang dilaksanakan tersebut. Adanya kekaburan dalam memahami tujuan akan berakibat pula timbulnya kekaburan dalam menentukan kebijaksanaan dan ketidakpastian dalam menyelenggarakan usaha-usaha dakwah. Manajemen dakwah dapat digunakan untuk memperkuat strategi, nilai dan tatanan sosial keagamaan, serta mengintegrasikan ajaran Islam. Manajemen dakwah dapat memungkinkan manajer dakwah mengekspresikan pandangan mereka mengenai hal-hal apa yang seharusnya mereka kerjakan, arah yang akan dituju, dan bagaimana mereka seharusnya mengelola kegiatan dakwah. Berikutnya, pertanyaan nomor 3. Jelaskan apa yang menjadi pertimbangan dalam menentukan tema dakwah dalam perencanaan atau planning dakwah. Dalam menentukan tema dakwah dalam perencanaan dakwah, terdapat beberapa pertimbangan yang perlu dipertimbangkan. Berikut adalah faktor yang menjadi pertimbangan dalam menentukan tema dakwah. Yang pertama, kepentingan target audiens. Penting untuk memahami siapa yang menjadi target audiens dakwah, apakah mereka remaja, dewasa, atau kelompok khusus tertentu. Tema dakwah harus relevan dengan kebutuhan, minat, dan permasalahan yang dihadapi oleh target audiens tersebut. Yang kedua, kesesuaian dengan nilai-nilai Islam. Tema dakwah harus selaras dengan nilai-nilai, prinsip, dan ajaran Islam. Hal ini penting agar pesan dakwah tidak bertentangan dengan keyakinan agama dan etika Islam. Yang ketiga, prioritas dakwah. Pertimbangkan prioritas dalam dakwah. Terkadang ada isu-isu atau pesan yang lebih mendesak atau penting untuk disampaikan kepada masyarakat, seperti masalah-masalah moral atau kemanusiaan yang mendesak. Kemudian, kemampuan pelaksanaan. Pertimbangkan apakah organisasi dakwah atau para pengkhotbah memiliki pengetahuan dan sumber daya yang cukup untuk mengelola dakwah dengan tema yang dipilih. Selanjutnya, pertanyaan nomor 5. Jelaskan pengertian menformalisasi dakwah dalam pengorganisasian dakwah. Formalisasi dakwah adalah sejauh mana pekerjaan atau tugas-tugas dakwah dalam sebuah organisasi dakwah dibakukan dan sejauh mana tingkah laku, skill, dan keterampilan para dai dibimbing dan diarahkan secara prosedural oleh peraturan. Kemudian, pertanyaan yang ketujuh adalah jelaskan keterkaitan surat Al-Imran ayat 110 sebagai landasan manajemen dakwah. Kamu adalah umat yang terbaik, yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Surat Ali Imran ayat 110 adalah dasar manajemen dakwah karena memandu umat Islam untuk mengambil peran aktif dalam menyebarkan ajaran Islam, menjaga nilai-nilai moral dan etika yang baik, serta mempromosikan kebaikan dalam masyarakat, semuanya dengan dasar iman kepada Allah. Ayat ini memandu para pengelola dakwah dalam merencanakan dan menjalankan upaya dakwah dengan berlandaskan pada prinsip-prinsip ini. Sekian dari saya. Itulah tadi jawaban dari atas pertanyaan-pertanyaan yang telah diberikan untuk nomor absen ganjil. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.